paham dan mengetahui dan memaklumi. Ada 4 sahabat Rasulullah SAW yang kita kenal, yakni yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali karramallahu wajhahu. Mungkin boleh dilihat di status WA karena kebetulan HP-nya dipakai video. Lihat di status WA, silakan. Bahwasanya ada 4 hal yang kita bisa ambil dari 4 sahabat Rasul. Dan tentunya ini mudah-mudahan menjadi tadhkirah, pengingat bagi kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ibad salah satu asmatin likulli sinfin salah satu alamatin yu'rafuna biha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hamba Allah itu ada 3 macam. Yang beribadah kepada Allah memiliki motif dan tujuannya masing-masing. Sinfun ya'budun Allah ala sabilil khauf, wa sinfun ya'budun Allah ala sabilil raja, wa sinfun ya'budun Allah ala sabilil hubbi. Orang ada yang beribadah pada Allah lantaran ia takut siksa Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah karena takut siksa Allah. Karena ia paham bahwasanya Allah itu memiliki neraka. Dia paham bahwasanya Allah itu bukan cuma di neraka saja, tetapi ketika beberapa maksiat yang dilaksanakan di dunia, ada kalanya Allah pula memberikan siksaannya di dunia sebagian. Dan dengan berbagai macam siksaan-siksaan yang lain. Oleh karenanya seorang hamba ada yang ibadah pada Allah alasannya karena takut siksa Allah. Mungkin sebagian dari kita ketika ditanya, kenapa kamu ngaji? Kenapa kamu sholat? Mungkin sebagian dari kita ada yang menjawab, saya takut masuk neraka. Ada golongan yang kedua, ada orang-orang hamba-hamba Allah yang ibadah pada Allah alasannya adalah sabilir raja bi rahmatillah ta'ala. Ada orang-orang yang alasan ibadahnya adalah memiliki harapan dikasihi dan disayangi Allah. Orang ibadah pada Allah karena dia paham Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu mengasihi tanpa pandang makhluk yang mana. Mau makhluk yang dosa, mau makhluk yang taat di dunia, Allah kasihi dengan nafas yang sama. Allah berikan tangan yang sama dalam segi kemanfaatan. Allah berikan makanan yang sama-sama masuk lewat mulut. Allah berikan jantung yang sama-sama berdetak. Jadi ia beribadah pada Allah, berharap disayangi oleh Allah dan diberikan pahala surga. Mungkin
Mungkin sebagian dari kita ada yang ketika ditanya, mengapa kamu ngaji, mengapa kamu sholat, maka mungkin jawabannya adalah karena saya ingin dikasihi dan disayangi Allah. Saya ingin rahmat Allah. Saya ingin ketika Allah merahmati saya, menyayangi saya, maka Allah memberikan kasih sayangnya, plus akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan di dalam surga dikasihi oleh Allah. Ada juga golongan yang ketiga, wasifun ya'budun Allah ala sabilil hubbi. Ada juga golongan yang beribadah pada Allah lantaran cinta pada Allah. Nah, ini yang ketiga, levelnya sudah level atas. Kalau kita, sebagian daripada kita mungkin masih cintanya pada makhluk. Andai seorang laki-laki mencintai pada seorang perempuan atau punya kekasih, maka alasannya akan beda-beda. Ada yang mencintai karena yang dicintai itu cantik. Ada juga alasannya mungkin cantik tidak, tapi baik. Mungkin baik tidak, cantik tidak, tapi berasal dari keturunan yang baik. Mungkin ketiganya tidak, tetapi ia memiliki harta. Dengan berbagai macam alasan, maka seseorang bisa mencintai makhluknya yang baik. Begitu pula ketika mencintai makhluk selain manusia seperti hewan. Ada yang suka dan cinta pada peliharaan berupa kucing, ada yang berupa hamster, ada yang berupa hewan-hewan yang lain. Dan ada pula seorang orang tua yang mencintai anaknya. Apapun diberikan meskipun si anak itu belum minta dan tidak minta, bahkan belum waktunya untuk dikasih. Karena begitulah. Dan ketika seandainya sesuatu makhluk yang dicintainya itu rusak, hilang atau mati, maka yang mencintai akan sangat amat sakit hati karena kehilangan yang dicintai. Selamanya ingin bersama yang dicintai. Ketika yang dicintainya jauh, ada satu jejak, apakah itu berupa pakaian atau wangi atau apa yang terlintas di pikiran, maka itu menjadi jalan rindunya. Tetapi golongan yang ketiga ini, ia cintanya bukan lagi pada level makhluk, tetapi ia cintanya sudah pada level kholik, yakni cinta pada Allah. Ia faham bahwasanya Allah Maha Sempurna. Ia faham bahwasanya Allah Maha Perkasa. Ia faham bahwasanya Allah memberikan segala sesuatu tanpa diminta dan memberikannya gratis. Dan pada hakikatnya ibadah pada Allah pun bukan untuk Allah, tetapi untuk tiket makhluk tersebut masuk ke dalam surga sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari ketiga hamba yang beribadah pada Allah ini, ada yang tadi karena takut pada Allah, ada yang ibadah karena mengharap kasih sayang Allah, ada yang ibadah pada Allah ini karena cinta. Ketiga-tiganya memiliki cirinya masing-masing. Hamba-hamba Allah yang beribadah pada Allah dengan alasan takut, setidaknya kata Abu Bakar Siddiq ada 3 ciri. Yang pertama,
yastahqiru nafsahu, ia akan melihat dirinya sendiri hina, tidak memiliki martabat, tidak memiliki kedudukan apapun. Kenapa? Karena ia merasa sangat amat takut pada Allah. Yang kedua, wayastaqilu hasanatahu, ia akan menghitung bahwasanya kebaikan yang ia lakukan, ibadah yang ia lakukan hakikatnya sedikit, hakikatnya kecil. Oleh karenanya ia takut terhadap siksa Allah. Dan yang ketiga, wayastaghfiru sayyi'atuhu, ia akan menghitung bahwasanya kejelekan dan dosa ia itu sangat amat banyak. Di zaman akhir seperti ini banyak orang-orang yang terlampau takut. Ia merasa bahwasanya dosa saya terlalu banyak. Apakah saya pantas untuk diampuni Allah? Apakah saya pantas masuk ke dalam tempat suci yang disebut masjid? Apakah saya pantas untuk masuk ke dalam surga? Nah, ini termasuk kepada orang yang beribadah karena alasan takut. Kita sering mendengar lantunan daripada Abu Nawas, Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala nahil jahili. Ya Allah, aku itu tidak pantas untuk masuk surga karena dosaku banyak, ibadahku tak seberapa. Sangat amat takut andai engkau memasukkan aku ke dalam neraka. Tetapi wala aqwa ala naril jahim, andai aku dilempar ke dalam neraka, maka aku tidak kuat. Di dalam bahasa Nazm Abu Nawas, tidak ada Abu Nawas meminta pada Allah untuk surga. Yang diminta adalah fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, ampuni dosa saya, berikanlah saya taubat nasuha. Jadi untuk orang-orang yang dalam level ibadahnya karena alasan takut pada Allah, maka keadaannya seperti itu. Ia ibadahnya yang dilakukan banyak, tetapi dalam hitungan dia sedikit. Dosa dia sedikit, tetapi dalam hitungan dia itu banyak. Oleh karenanya orang-orang yang dalam level ibadah karena takut pada Allah sangat amat tawadu, jauh dari takabur. Kenapa? Karena melihat bahwa diri sendiri itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Dosa ini sangat amat banyak, ibadah ini sangat amat sedikit. Ciri daripada golongan yang kedua yang ibadah pada Allah karena mengharap rahmat Allah, kata Abu Bakar, cirinya sama-sama ada 3. Yang pertama, yakunu qudwatan nas fi jami'il halat, wa yakunu asqan nas kullahum bil ma zuhdan fid dunya, wa yakunu husna dhanni billah fil khalqi kullihim. Ciri untuk yang kaum yang kedua, hamba yang ibadah pada Allah karena alasan rahmat kasih sayang Allah, adalah menjadi panutan orang-orang dalam keadaannya. Kenapa? Karena orang ini tentu
yang ia harapkan adalah rahmat Allah, dan orang akan lebih tertarik kepada orang lain yang ia tahu bahwasannya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dengan bahasa singkat, andai ada satu orang yang disuguhkan dengan dua keterangan, yakni keterangan tentang neraka, ditakut-takuti oleh neraka, dan keterangan supaya ia suka terhadap surga dan kenikmatannya, tentu orang akan memilih untuk mendengarkan segala sesuatu tentang kenikmatan surga. Begitupun hamba-hamba Allah yang dengan level kedua ini, yang ibadah pada Allah karena rahmat Allah, tentu salah satu cirinya ia akan diikuti oleh orang lain di dalam apa yang ia lakukan. Dengan bahasa lain mungkin jamaahnya banyak. Wa yakunu asfan nasi kullihim bil ma. Yang kedua, ia akan menjadi manusia yang paling dermawan. Mengapa? Karena ia tahu harapannya tinggi kepada Allah terhadap rahmat Allah. Makanya tentang harta, orang-orang yang ibadah pada Allah karena alasan kasih sayang Allah, ia harta itu hanya ada di dalam tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena yang ia pikirkan adalah perputaran harta di dalam menggapai rahmat Allah. Jadi sangat amat dermawan. Dan yang ketiga, husnuzon terhadap semua makhluk Allah. Tidak akan ada suuzon sekecil apapun. Kenapa? Karena yang ia lihat, yang ia pikirkan, yang ia rasakan hanya rahmat Allah saja. Ketika terjadi musibah yang diakibatkan secara zahir oleh tangan orang lain padanya, dan ia dizalimi, maka yang ia lihat bukan orang yang menzalimi, tetapi ia husnuzon, mungkin orang yang menzalimi ini sedang lupa pada Allah. Ketika diberikan komentar yang buruk, maka ia akan husnuzon kepada makhluk itu. Mungkin ia sedang punya masalah terhadap kehidupan pribadinya yang efeknya pada semua orang di sekelilingnya, termasuk saya. Jadi husnuzon terus kepada semua makhluk. Dan yang ketiga, ada pula hamba-hamba Allah yang beribadah pada Allah karena alasan cinta pada Allah. Cirinya, kata Abu Bakar Siddiq, sama ada 3 ciri. Yang pertama, ia akan memberikan apa yang ia cintai. Yu'ti ma yuhibbu wa ya'malu bi suhti nafsihi. Wa yakunu fi jami'il halat ma'a sayyidihi fi amrihi wa nahyihi. Cirinya orang yang ibadah pada Allah karena alasan cinta pada Allah adalah yang pertama, ia akan memberikan segala sesuatu yang ia cintai. Ia cinta pada harta, dan ada satu harta yang sangat amat ia cintai, maka ia berikan, ia olah harta itu ke jalan yang diridhoi Allah. Ia tidak peduli dengan apa yang ia cintai itu
karena ia tahu dan merasa bahwasanya ada yang lebih tinggi daripada makhluk yang ia cintai itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ia mencintai makhluk, tetapi ketika makhluk yang ia cintai itu ia lihat, maka ia tetap levelnya sebagai makhluk, dan ia melihat sesuatu di atas itu yang lebih ia cintai, yakni Allah. Oleh karenanya harta itu ia olah untuk keridhaan Allah. Yang kedua, ia akan memarahi nafsunya sendiri. Dalam arti nafsunya tidak akan ia ikuti. Yang dimaksud adalah nafsu ammarah bisu, yakni nafsu yang mendorong kepada kejelekan, kepada dosa dan kesalahan. Kita paham bahwasanya nafsu adalah makhluk yang level kemampuan menggodanya luar biasa besar. Kalau dalam salah satu riwayat oleh ulama, maka di satu zaman nafsu itu pernah oleh Allah dijadikan seperti makhluk. Ada juga kematian Allah jadikan seperti makhluk. Ada juga kehidupan Allah jadikan seperti makhluk. Yang ketiga makhluk ini Allah minta untuk sujud kepada Allah, tiga-tiganya tidak mau. Tetapi ketika itu maka tiga-tiganya disiksa oleh Allah dengan satu kali siksaan yang berat. Dan setelah disiksa ditanya lagi, apakah kalian mengakui aku sebagai Allah dan ingin sujud kepadaku? Maka yang dua, kehidupan dan kematian itu sujud, tetapi nafsu tetap tidak mau sujud. Dan karenanya Allah siksa lagi dengan ditenggelamkan di dalam lautan berkali-kali, dan ia pun kembali ditanya, maka tetap nafsu itu menolak untuk mengakui Allah sebagai Tuhan dan untuk sujud. Setelah berpuluh-puluh tahun disiksa dengan berbagai macam cara, dan akhirnya dengan siksaan terakhir, yakni tidak diberikan makan dan minum, maka barulah nafsu itu mengakui Allah sebagai Tuhan dan sujud kepada Allah. Dan orang yang dengan level ibadah kepada Allah karena alasan cinta pada Allah, ia tidak akan peduli terhadap nafsunya, dan nafsu itu akan ia dorong, akan ia seret. Kenapa? Karena nafsu pada hakikatnya banyak menenggelamkan manusia kepada dosa. Dan ia tahu bahwa ia mencintai hanya pada Allah saja. Dan yang ketiga, ciri daripada hamba Allah yang ibadah pada Allah karena alasan cinta Allah adalah bersama-sama dengan Allah dalam ketakwaan. Dalam arti tidak akan menyalahi aturan, perintah dan larangan dari Allah. Dan pun ketakwaan itu akan ia laksanakan dengan penuh khusyuk dan menyadari. Kalau level yang ketiga ini mungkin kita masih ngeraba-raba gitu. Seandainya ditanya saja dengan satu pertanyaan, apakah kamu kangen sholat? Kamu pernah kangen sholat? Maka kita mungkin mikir dulu, kangen sholat. Iya, karena di dalam bahasa cinta yang disebut kangen atau rindu adalah ketika seseorang sedang tidak bersama dengan yang dicintai.
orang atau manusia yang sedang pacaran baru saja ngobrol sebentar, baru keluar dari ruangan udah kangen lagi. Orang yang dengan level cintanya bukan pada makhluk tapi pada Allah, maka pada sholat itu kangen. Kenapa? Karena sholat adalah munajat, adalah komunikasi langsung dengan yang dicintai, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin kadang datang waktu sholat, Allahu Akbar, aduh bisa ada deui. Kan udah mikirnya, pikir dan perasaan kita belum sampai tingkat itu. Tapi orang yang sudah alasannya ibadah karena cinta, maka ia sudah tidak peduli dengan apapun, hanya peduli apa yang ia cintai, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meski begitu kita tetap wajib untuk berikhtiar menggapai cinta Allah. Caranya apa? Yang pertama, pahami Allah itu seperti apa. Bukan zatnya tapi sifatnya. Maunya Allah itu apa? Maunya Allah dari hambanya itu apa? Apa yang Allah sukai, apa yang Allah benci. Bukankah kita pun seperti itu ketika kepada makhluk, apalagi yang bernama pacar zaman dulu. Makanan kesukaan teh apa, nomor teh sabaraha, baju warna teh yang dia sukai apa yang dia benci supaya kita nggak ngelakuin. Seandainya level cinta kita ke Allah, maka kita pun akan seperti itu. Kita nggak mau melakukan ini bukan alasan haram atau makruh, tapi alasannya Allah itu tidak suka. Kita melaksanakan ini alasannya bukan karena wajib atau sunnah, tetapi karena Allah itu suka. Makanya levelnya adalah level tertinggi. Oleh karenanya banyak ulama-ulama dan para sahabat yang ibadahnya sudah sampai pada level kadang cintanya lebih tinggi hingga akalnya kalah. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang disebut dengan istilah wali Allah. Dan wali Allah banyak level-levelnya. Salah satunya adalah wali ajdad. Jadi ajdad adalah wali yang level akal dan cintanya adalah cintanya lebih tinggi daripada akalnya, hingga ia lupa pada dunia ini dan dirinya. Yang ia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah tadi hikmah yang pertama dari sahabat Rasul, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka kita lanjutkan pada hikmah yang kedua, yakni ucapan hikmah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar menyatakan tentang keturunan atau anak-anak daripada iblis. Jadi iblis itu punya anak-anak yang ia punya spesialisasi tersendiri. Kita tahu bahwasanya iblis adalah makhluk yang oleh Allah diminta untuk bersujud pada Allah dan sujud pada Nabi Adam. Sujud pada Allah karena alasan ibadah, maka iblis mau sujud. Dan sujud kepada Nabi Adam diperintah oleh Allah dengan tujuan memuliakan, maka iblis tidak mau. Dengan takaburnya, maka iblis berpaling daripada apa yang Allah perintahkan. Oleh karenanya dicaplah oleh Allah, iblis ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Dan di dalam beberapa ayat Al-Quran, iblis bersumpah untuk menjadikan manusia tergelincir daripada dekat
kepada Allah dan mengikuti perintah Allah. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengingatkan kita dengan jenis-jenis dan kemampuan-kemampuan dan tugas-tugas daripada anak-anak iblis ini. Setidaknya Sayyidina Umar menyebutkan ada 9. Ada yang disebut dengan Zalaitun, ada Wasir, ada Lapus, ada Akwan, ada Hafaf, ada Murrah, dan lain sebagainya. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama ada yang disebut dengan Syaitan Zalaitun. Tugasnya adalah untuk menggelincirkan manusia yang ada di area pasar. Jadi ini spesial untuk tugas menggoda manusia dalam transaksi jual beli dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan cara sumpah, sumpahnya sumpah bohong terhadap barang dagangannya. Ada juga yang dengan cara untuk memuji-muji barang dagangannya dengan pujian yang berlebihan. Ada juga dengan kelicikan-kelicikan yang lain, seperti mengurangi takaran dan timbangan. Karenanya ketika kita bertransaksi apapun, tetaplah ingat pada Allah, setidaknya sambil mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang kedua ada syaitan yang disebut dengan syaitan wasir. Tugasnya adalah menggoda manusia yang ada dalam kondisi terkena musibah. Jadi ketika ada musibah, maka syaitan wasir lah yang datang untuk menggoda manusia dengan cara orang itu digoda untuk menjerit-jerit. Orang itu digoda untuk, kalau zaman dulu, mengotori pipinya, atau dengan, kalau mungkin zaman-zaman modern ini adalah dengan cara orang terus mengingat-ingat musibahnya. Oleh karenanya ketika terjadi musibah di dalam Al-Quran, kita diingatkan oleh Allah untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan untuk orang atau tetangga atau saudara yang terkena musibah, maka dianjurkan untuk bertakziah, khususnya ketika meninggal dunia. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan musibah ini bukan cuma musibah zahir seperti kematian atau kecelakaan, tetapi musibah ketaatan pun itu adalah musibah. Zaman dulu ketika ada jamaah daripada satu masjid tidak ikut berjamaah dan sholatnya di rumah, maka itu dianggap musibah dan langsung ditengok oleh jamaah-jamaah yang sholat di masjid. Yang selanjutnya ada juga syaitan yang disebut dengan akwan, yakni tugasnya adalah sahibus sultan, menggelincirkan manusia yang sedang memiliki jabatan,
ia akan menggodanya dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggoda lewat kezoliman. Karenanya ketika seseorang diberikan amanah jabatan oleh Allah, perlu sekali untuk terus mengingat Allah dan perlu sekali bahwasanya ia ada dalam target godaan salah satu syaitan ini. Hanya di dalam jabatan keislaman kadang ada yang disebut dengan penasehat. Kenapa? Karena kadang orang-orang yang ada di dalam jabatan ini, apalagi jabatan duniawi, seringkali lupa karena kekuasaan segala sesuatu bisa ia lakukan. Kadang ia lupa bahwasanya jabatan itu ada efek duniawinya, ada efek ukhrawinya. Ketika jabatan itu meluruskan aturan-aturan terkait keakhiratan dengan kezaliman, maka efeknya jauh lebih besar. Dan disitulah diperlukan para penasehat. Yang selanjutnya ada syaitan yang bernama Hafaf, yakni tugasnya menggoda manusia lewat minuman keras. Kalau zaman sekarang bukan cuma minuman yang membuat akal menjadi tidak lurus lagi, tapi ada juga dengan berbagai macam zat yang memabukkan. Dan disitulah letak daripada tugas salah satu syaitan. Yang selanjutnya ada juga murrah, yakni syaitan yang bertugas untuk melalaikan manusia dari zikir pada Allah lewat mizmar atau seruling. Jadi ada yang tugasnya menggoda manusia lewat seruling dan mungkin dengan alat-alat musik yang lain. Ketika manusia masuk dan menikmati musik, maka sangat-sangat sulit ia tetap ada dalam zikir pada Allah. Lalu bagaimana keadaannya orang kadang sholawatan pakai alat musik? Itu adalah kedaruratan yang dilaksanakan dalam rangka dakwah. Jadi ulama itu mengajak manusia dengan caranya masing-masing. Untuk daerah-daerah dan level-level orang yang kalau langsung diajak zikir, maka orang itu nggak mau. Orang itu diajak sholawat dengan nada zikir, maka orang itu nggak mau, nudutan, capek, cangkel. Dengan alasan kedaruratan, maka ulama mengambil alat musik supaya manusia dengan level-level awal ini ingin untuk dekat pada Allah lewat sholawat yang diiringi alat musik. Makanya di dalam beberapa kitab fikih ada ulama yang menyatakan alat musik itu haram tetap. Dan seandainya kita belum bisa menjauh, tetap masih menikmati alat musik, setidaknya hati kita dan pikiran kita tahu bahwa ini haram. Jangan sampai sudah melaksanakan dan pikiran dan hati menyangka bahwa ini halal. Ini sangat-sangat bahaya. Yang selanjutnya ada syaitan dengan nama Lakus, yakni tugasnya ada pada taraf sohibul majus, yakni orang-orang yang beribadah kepada api.
Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahwasanya lakus ini bukan cuma kepada majusi saja. Kadang lakus juga ada tugas lain, yakni menjadikan sholat dan suci seseorang menjadi was-was. Makanya ketika sebelum berwudu dan sebelum sholat, maka kita awali dengan Kenapa? Karena dari begitu, ketika datang melaksanakan sholat, maka segala macam terpikirkan. Apalagi sholatnya yang awal-awal sholat tahajud. Apalagi yang suka nonton film horor terus tahajud banyak siut. Padahal itu pikiran dia sendiri. Jadi diwas-waskan, dijadikan ragu-ragu. Ya teh udah bersih atau belum? Tadi teh kayaknya sholat teh 2 rakaat, 3 rakaat. Tadi teh Fatihah, kan itu kalau suruh. Nah, itu was-was. Jadi itulah berarti terkena daripada godaan setan lakus. Yang selanjutnya ada juga syaitan masuk, yakni tugasnya adalah untuk menyebarkan berita di kalangan manusia, tetapi sumbernya tidak diketahui dari mana. Kalau kita sering dengar istilah hoax, jadi ada setan dengan nama masuk, yakni untuk menyebarkan hoax di antara manusia. Bahkan ini terjadi dulu ketika perang Uhud kalau nggak salah. Jadi para sahabat sedang berperang, tiba-tiba ada berita yang menyatakan Rasulullah meninggal. Padahal sahabat ini langsung perang dan Rasul ikutan perang. Ada tiba-tiba hoax yang menyatakan Rasulullah ini meninggal. Kita mundur lagi perang. Padahal Rasulullah ada. Makanya pas waktu itu ketika ada hoax itu, sebagian daripada kaum muslimin jadi bingung, itu maju apa mundur, kumaha Rasulullah meninggal. Jasadnya mau gimana? Ini kita pimpinannya siapa? Wah, bingung. Nah memang itulah salah satu daripada tugas syaitan langsung. Yang selanjutnya ada juga syaitan dengan nama Dasyir, yakni tugasnya adalah untuk menggoda orang yang ada di dalam rumah. Orang itu masuk ke dalam rumah tidak salam, tidak zikir kepada Allah, sehingga orang-orang di dalam rumah saling berseteru, saling marah. Bahkan andai yang di dalam rumah itu suami istri, maka syaitan Dasyir ini akan menggoda agar supaya si suami mentalak, atau agar supaya si istrinya mengkhulu atau membeli tolak, agar supaya terjadi KDRT. Jadi jangan salah seandainya kok itu asa ke angin tuh hujan tapi kok duduk rame. Nah, jangan salah. Berarti makanya ketika kita masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam meskipun di dalam rumah itu tidak ada siapapun. Salah satu barokahnya adalah untuk menghilangkan godaan syaitan Dasyir. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya ada syaitan dengan nama Walhan. Ini adalah syaitan yang bertugas untuk menjadikan was-was di dalam wudu, sholat, bahkan semua peribadahan. Dan yang lebih parah adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah dan ibadahnya
tergoda oleh syaitan walah ini supaya takabur dan riya, disebut-sebutlah kepada orang, maka ibadahnya tetap jadi, tetapi pahalanya menjadi kosong. Jadi bahaya. Hanya kita tetap waspada. Tidaklah salah di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan yang selanjutnya, hikmah yang ketiga setelah hikmah pertama dari Abu Bakar Siddiq menjelaskan tentang golongan-golongan hamba Allah dengan alasannya masing-masing, dan hikmah dari Sayyidina Umar tentang mengingatkan kita terhadap syaitan dengan berbagai macam tugasnya. Maka selanjutnya ada ungkapan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, man hafadhus shalawatil khamsi fi waqtiha wa dama 'alaiha akramahullah bi tis'i karomatin. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan dan memberikan kita bocoran terhadap efek ketika manusia menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Setidaknya yang diungkapkan Sayyidina Utsman, ketika seseorang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya dan istiqomah untuk melaksanakannya, maka Allah muliakan setidaknya 9 kemuliaan. Yang pertama, ia akan dicintai oleh Allah dan diberikan derajat sebagai orang yang dekat terhadap Allah dan keadaan yang tinggi menurut Allah. Jadi orang yang sholat itu akan dicintai Allah. Kenapa dicintai? Karena ya Allah meminta kita melaksanakan sholat 5 waktu, dan kita melaksanakannya, Allah sangat senang karena apa yang Dia minta dilaksanakan. Hati-hati dengan kita, kadang ada yang lebih mementingkan kesunahan daripada kewajiban. Kesunahan adalah sesuatu yang diminta tetapi tidak lazim, tidak kuat permintaan. Andai dilaksanakan maka itu baik, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tetapi kewajiban adalah sesuatu yang diminta dengan lazim, dan ketika sesuatu yang diminta dilakukan, maka Allah sangat amat senang, Allah akan ridho. Kalau kita melihat salah satu hadis qudsi, yakni hadis Rasulullah yang berisikan tentang ungkapan dan ucapan Allah tetapi tidak tertulis dalam Al-Quran, salah satunya yakni, wahai hambaku, aku rela memberikan segalanya padamu dan aku rela ibadahmu yang sedikit. Saking cintanya Allah pada hambanya, Allah memberikan segalanya. Kita ketika ada di dalam rahim ibu, kita tidak pernah minta untuk makanan, tetapi oleh Allah diberikan makanan. Bahkan Allah berikan nafas yang kalau kita pikir aneh. Kita di dalam perut ibu kita, padahal dalam perut itu kita hidup di dalam airnya air ketuban, tetapi kita bisa nafas. Dan itu kan lama, 9 bulan kita di dalam air tapi bisa nafas hidup. Dan ketika kita keluar dari perut ibu, keluar pula dari air ketuban, kita di udara pun bisa nafas. Maka
bagaimana tidak luar biasanya kenikmatan dan bukti cinta Allah pada hamba. Yang kedua, badannya akan dijadikan sehat. Oleh Allah akan dimuliakan orang-orang yang menjaga sholatnya, dijadikan badannya sebagai badan-badan yang sehat. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada ulama yang meneliti tentang gerakan-gerakan sholat yang berefek kepada kesehatan badan. Yang ketiga yakni watahrisul malaikat, dijaga oleh Allah lewat malaikat dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam takdir yang jelek. Kita tahu bahwasannya ada takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'alaq. Takdir yang mubrom adalah takdir yang tidak bisa diubah, seperti halnya kematian. Tapi ada pula takdir yang mu'alaq, yakni takdir yang bisa diubah dengan ketaatan manusia dan dengan doa daripada manusia tersebut. Makanya kita yang rajin berdoa, meskipun kadang dalam pandangan kita mah sebagian doa teh masih kini belum lebih ijabah. Doa teh asa bismillah, tapi nah jadi ijabah wae. Padahal Allah jadikan doa itu tidak berupa wujud permintaan doa, tapi kadang Allah ubah wujud daripada doa itu sebagai penjagaan malaikat dari musibah dan bahaya yang akan terjadi dan tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebagai takdir mu'alaq. Yang selanjutnya watanzilul barakah fi darihi. Orang yang sholat 5 waktu dengan istiqomah, maka Allah berikan kebaikan yang banyak. Jadi arti berkah itu kebaikan yang banyak. Di rumahnya segala macam hal menjadi berkah. Segala macam hal menjadi jalan kebaikan. Apa bedanya barang atau harta atau rezeki yang berkah dan tidak? Rezeki yang berkah gampang untuk diolah sebagai jalan mencari ridho Allah. Tetapi rezeki, harta atau apapun yang tidak berkah, ketika dipakai untuk jalan ridho Allah susah. Karenanya kita meminta rizqan wasi'an, Allahumma barik fima razaqtana, ketika makan itu Allah berikanlah makanan ini, rezeki ini sebagai makanan dan rezeki yang berkah. Kenapa? Karena supaya tenaga ini mau dibawa, diolah kepada taat kepada Allah. Karena kadang ada tenaga-tenaga dari makanan yang justru maunya tidak taat kepada Allah. Yang selanjutnya wa yadharu ala wajihi simas sholihin, wajahnya akan dijadikan terlihat ada ciri-ciri orang soleh. Jadi orang yang sholat 5 waktu dengan istiqomah, wajahnya teh indah, enak dilihat seperti orang-orang soleh. Kita pun mungkin kadang ketika melihat beberapa orang, maka wajah itu beda-beda. Ada wajah yang cantik dan ganteng tetapi kurang enak dilihat. Tapi ada juga wajah yang cantik dan ganteng enak dilihat. Jangan-jangan yang kita lihat adalah, yang enak kita lihat adalah wajah-wajah orang-orang yang diberikan oleh Allah ciri wajah orang soleh karena sebab mereka mendawamkan
mengerjakan sholat 5 waktu. Yang selanjutnya, hatinya oleh Allah dijadikan lembut, mudah untuk menerima nasihat dan petunjuk. Jadi akan mudah hati orang itu menerima kebaikan dan petunjuk kebenaran ketika ia mulai untuk menjaga sholat 5 waktu. Dan sebaliknya, ketika masih sulit untuk sholat, maka janganlah salah pandai hatinya keras. Dan tidak ada hal yang lebih menakutkan daripada kerasnya hati. Selanjutnya, wa yamurru ala sirat kalbaqil lami. Di akhirat oleh Allah akan diberikan kemampuan untuk berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, ibarat kilat yang menyambar. Tidak tahu ketika hujan ada gemuruh, lalu ada kilat yang bercahaya, tapi itu hanya beberapa detik saja. Maka secepat itu pula orang yang mengistiqomahkan dan dawam sholat 5 waktu di jembatan Shiratal Mustaqim, ia secepat kilat bulan. Yang selanjutnya, wa yunjihullah minan nar wa yunziruhullah fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika di akhirat orang yang istiqomah menjaga salat 5 waktu, maka diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, plus sekomplek seblok dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah untuk terus beristiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Apapun keadaan kita, seperti apapun kita, maka teruslah melaksanakan sholat. Dan yang terakhir, yakni hikmah dari sahabat Rasulullah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan tentang menangis. Ada orang-orang yang beristighfar, ada orang-orang yang taubatnya taubat nasuha, maka orang itu akan menjadi orang yang mudah untuk menangis. Ini akan berkaitan dengan hati yang keras yang tadi dengan hati yang lembut. Hati manusia pada fitrahnya, pada aslinya, pada asalnya lembut. Tetapi ketika seorang hamba melaksanakan dosa, maka ada titik hitam yang menutupi putihnya, beningnya cahaya daripada hati tersebut. Semakin banyak dosa, maka hati itu semakin banyak noda-noda hitamnya. Dan secara zahir, maka itu disebut hati yang keras. Orang yang beristighfar, orang yang bertaubat, orang yang ingat pada dosa tetapi ia belum mampu untuk menangis, jangan-jangan hatinya sudah terlampau keras. Oleh karenanya, teruslah beristighfar, teruslah bertaubat. Dan taubat dan istighfar pada hakikatnya bukan hanya karena dosa saja, tetapi untuk membersihkan dan memancarkan kembali sinar dan cahaya hati. Kata Sayyidina Ali, orang yang menangis ada 3 macam. Ada orang yang menangis karena takut siksa Allah. Ada yang menangis
karena takut kemarahan Allah, dan ada pula orang yang menangis karena takut jauh dari Allah dan dijauhi Allah. Jadi orang tuh gitu. Jadi ada orang yang menangis karena takut siksa Allah, yang ia sadari bahwasanya Allah itu memiliki siksa yang berat. Ada juga orang yang menangis karena ia takut kemarahan Allah, bukan takut pada azabnya, bukan takut pada siksanya, tapi takut terhadap kemarahan Allahnya. Dan ada juga orang yang menangis karena takut jauh dari Allah dan Allah berpaling tidak peduli pada dia. Lalu bagaimana keadaannya? Selanjutnya orang yang pertama, yakni orang yang menangis karena takut siksa Allah, maka tangisan itu menjadi kafarat bagi dosa-dosanya. Jadi orang yang bertaubat, yang beristighfar, bukan cuma dari taubat terhadap dosa besar saja, karena orang yang bertaubat seharusnya bukan melihat dosa besar atau kecil, tetapi ia perlu untuk melihat dosa ia itu pada Allah. Ia maksiat kepada Allah, mau besar mau kecil. Makanya orang yang sudah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dengan diiringi hati. Ada orang yang dengan level awal, orang-orang istighfar dengan bahasa lisan, kadang dibarengi dengan orang-orang yang lain dengan hitung-hitungan zikir dan ucapan yang keras. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu boleh. Itu untuk level-level awal. Untuk level-level yang selanjutnya, mulai istighfar itu kita meresapi bahwasanya istighfar meminta ampun, istighfar itu meminta maaf, istighfar itu saya mau balik lagi. Makanya disebutnya taubat. Taubat itu rojaah, rojaah itu balik. Kenapa? Karena tadinya manusia itu lurus, tapi kadang belok. Mau balik lagi, disebutnya tabah, rojaah. Jadi ketika istighfar itu astagfirullahaladzim, langsung terbayang dosa besar, dosa kecil, terbayang bahwasanya Allah itu baik. Allah itu memberikan segala sesuatu dengan tanpa batas, padahal ibadah kita sangat terbatas. Kadang kita merasa sudah taubat, padahal taubat kita itu belum tentu diterima atau belum. Tapi kadang kita terlampau sombong duluan, merasakan orang menjadi orang yang taubat, padahal yang asli benar adalah dosanya. Taubatnya bukan ikhtiar kita, belum tentu diterima atau belumnya. Tapi kadang kita tertipu oleh diri kita sendiri, merasa bahwa kita ini menjadi orang taubat. Makanya terus bertaubat, apakah itu dosa kecil ataukah itu dosa besar. Bahkan kata beberapa guru, salah satunya Al-Habib Umar bin Hafiz, maka teruslah bertaubat. Meskipun satu hari 80 kali kamu dosa, lalu tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Kalau bahasa zaman sekarang, koma tobat tapi maksiat. Tidak apa-apa. Bukankah kita pun seperti itu? Kita punya motor, kita punya mobil dan motor kita dimandiin, dibersihin dan bersih, dipakai ke jalan. Kehujanan, balik lagi ke rumah, dicuci lagi mobil, dibersihkan lagi.
besoknya keluar rumah lagi, kadang kena debu balik lagi ke rumah, dibersihin lagi, dicuci lagi. Apakah kita pernah mau dicuci deui we, besoknya kotor kene deui lah terus nanti kan noda-noda kotoran-kotoran di kendaraan kita, seandainya sebulan saja tidak kita cuci, maka kotornya seperti apa. Nah, begitupun kita. Kadang di antara kita enak resep kene masia mau lakowe tempatnya. Sebetulnya manusia itu ibarat motor. Jadi jangan menunggu lama. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan tadi, hatinya keburu keras. Ibarat lampu yang kena noda, kalau masih sedikit maka cahayanya, sinarnya masih keluar. Tetapi ketika noda itu semakin banyak bertahun-tahun tidak dibersihkan, maka bisa jadi lampunya menghurung tapi terkecil. Hati pun sama, jiwa kita pun sama. Jadi teruslah setiap hari beristighfar, teruslah setiap hari bertaubat, karena Allah tidak akan bosan menerima taubat hamba. Yang ada adalah si hamba yang bosan bertaubat. Allah itu